Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di rubrik fikih muamalah. Kali ini kita mau bahas tentang samsaroh atau makelar. Banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang menjadi makelar gitu atau perantara antara penjual dengan pembeli. Karena salah satu keuntungan yang menjadi makelar tentu saja kita tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu, cukup menjualkan barang milik orang lain. Sekarang kita bahas ya secara syar'i bagaimana sih hukum menjadi makelar. Secara istilah ya, samsaroh atau brokerage adalah suatu profesi atau pekerjaan di mana pelakunya menjadi perantara atau mutawasit antara penjual dengan pembeli. Jadi samsaroh ini atau sang simsar, namanya simsar atau pelaku makelar, dia berada di tengah-tengah antara penjual dengan pembeli begitu ya. Nah, sehingga makelar ini hanya berlaku pada jual beli barang gitu ya, dan jasa. Tidak bisa berlaku misalnya untuk makelar investasi misalnya gitu ya. Kalau dicariin dong investor lalu dia menjadi makelar, tidak dikenal di dalam hasanah fikih Islam makelar selain untuk jual beli barang atau jasa gitu ya. Para fuqaha atau para ahli fikih mendefinisikan simsar, yaitu pelaku samsaro tadi, sebagai orang yang bekerja untuk orang lain ya dengan upah baik untuk menjual maupun untuk membeli. Berarti memang dia itu menjadi seller gitu ya, menjadi penjual dari barang orang lain atau diminta oleh pembeli untuk mencarikan barang atau jasa yang akan dibeli. Jadi dia bisa menjadi maklar dari penjual, bisa juga menjadi maklar dari si pembeli. Nah, definisi simsar ini juga berlaku untuk dalal, yaitu orang yang bekerja untuk bekerja untuk orang lain dengan upah baik menjual atau membeli begitu ya. Nah, hukumnya adalah halal sebagaimana hadis dari Qais bin Al-Gharaza Al-Kinani radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami para sahabat berjual beli di pasar-pasar di Madinah dan kami menyebut diri kami adalah samasirah, yaitu para makelar. Keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, kemudian beliau menamai kami dengan nama yang lebih baik dari nama kami. Rasulullah SAW bersabda, wahai golongan para pedagang, sesungguhnya jual beli seringkali disertai dengan ucapan yang sia-sia dan sumpah, maka bersihkanlah itu dengan sedekah. Nah, maka dari sini kita pahami bahwa menjadi makelar atau perantara dari penjual atau menjadi perantara dari pembeli adalah boleh. Bagaimana kalau dia berfungsi dua, misalnya ada orang yang menyewakan rumah begitu ya, lalu kita misalnya diminta untuk mencarikan orang yang akan menyewakan, berarti saat itu kita menjadi makelar dari penjual atau orang yang menyewakan. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun mau menjadi makelar dari orang yang menyewa, misalnya ada orang yang mau nyewa, tolong cariin dong misalnya, sehingga bertemulah hal itu, maka tidak boleh dia menjadi maklar dari keduanya, dia harus menjadi salah satu, yaitu maklar dari penjual atau maklar dari pembeli, maklar dari penyewa atau maklar dari orang yang menyewa begitu ya. Sehingga dalam hal upah pun dia tidak boleh mengambil upah dari keduanya, harus dari salah satunya. Kalau misalnya pihak yang dia bantu membeli atau menjual ingin menambahkan upah, maka dia harus meminta izin dari orang pertama yang dia maklari, baik itu penjual maupun pembeli. Nah, ada beberapa syarat dari aktivitas samsaroh yang perlu kita pahami. Yang pertama, pekerjaannya harus jelas, ngapain, nyariin orang untuk apa begitu ya. Ujrohnya atau komisinya dalam bahasa Arab juga disebut umulahnya juga harus jelas, maklum gitu ya. Nah, upah samsaroh ini juga tidak boleh goben fahish, artinya sangat tinggi sehingga membuat harga dari barang atau jasa yang dijual menjadi melangit gara-gara upahnya sangat besar. Zaman sekarang mungkin afiliator kali ya, itu kan juga aktivitasnya sebenarnya samsaroh, tetapi apa yang didapatkan afiliator itu menciptakan barang atau jasa yang dijual menjadi goben fahish, artinya harganya sangat tinggi dan mengeksploitasi dari pembeli atau penjual. Nah, itu tidak diperkenankan. Jadi upah ujrah atau umulah dari samsaroh atau dari simsar itu tidak boleh menciptakan goben fahish, upah yang terlalu tinggi yang menyebabkan harga dari barang atau jasa yang dijual itu menjadi sangat mahal gara-gara harus mengupah si simsar tadi. Nah, samsaroh ini juga tidak boleh dilakukan untuk barang atau jasa yang diharamkan, misalnya ya tadi ya barang-barang yang diharamkan, atau kalau jasa misalnya jasa-jasa yang diharamkan seperti pembunuhan dan sebagainya. Nah, tadi ya upahnya harus maklum, maka pekerjaan simsar yang tidak jelas itu akan menciptakan akad yang fasid atau rusak, sehingga harus diperjelas dulu apa yang harus saya lakukan dalam proses maklar yang terjadi begitu ya.
besarnya upah ini juga sangat penting karena ini salah satu titik kritis dari makelar. Yang pertama bisa berupa jumlah uang tertentu. Misalnya setiap 1 unit barang yang terjual upahnya sekian. Bisa juga berupa persentase dari laba. Labanya sekian maka kamu akan dapat 50%, saya 50% sebagai pemilik barang misalnya. Bisa juga berupa persentase dari harga barang. Jadi total harga barangnya berapa maka dia dapat berapa persen dari harga barang yang terjual. Atau juga bisa berupa kelebihan harga dari harga yang ditetapkan si penjual. Jadi si penjual membolehkan ada markup dari harga dasar yang dia tetapkan, maka markupnya itu menjadi upah bagi si simsar. Atau berupa ketentuan lain sesuai dengan kesepakatan. Sehingga memang aspek pemaklaran ini masalah upah tergantung dari kesepakatan begitu ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak masalah penjual berkata kepada simsar, jualah olehmu baju ini dengan sekian harganya, maka apa yang lebih dari harga itu menjadi milikmu. Berarti ini sifatnya ada markup begitu ya, yang markupnya tadi itu diambil oleh si maklar tadi gitu ya. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari juga menyampaikan bahwa tidak masalah mengenai upah bagi simsar, hukumnya boleh begitu ya. Ibnu Sirin juga mengatakan demikian begitu. Nah, tidak boleh terlalu tinggi upahnya, juga tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan dari masyarakat. Nah, salah satu cara ya, kemarin ada pertanyaan yang saling terkait antara makelar dengan dropshipper ya. Jadi dropship pun itu bisa digunakan atau bisa dilakukan menggunakan akad makelar, di mana dia menjadi perantara antara penjual dengan pembeli, yaitu dia tidak memiliki barang tetapi dia bisa menjualkan barang kepada orang lain dengan pesanan. Mungkin itu gambaran pemahaman tentang makelar di dalam fikih muamalah Islam. Semoga mendapatkan gambaran yang utuh begitu ya, sehingga kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau ada aktivitas-aktivitas fikih muamalah yang semakin variatif yang sekiranya berhubungan dengan makelar, teman-teman bisa tinggalkan komen di video ini sehingga mungkin nanti ke depan kita akan bahas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.